Guys, sekarang tuh lagi ramai banget kasus pernikahan selegram yang berinisial V yang menikah dengan laki-laki warga Pakistan yang berinisial A, dimana mereka dikaruniai 2 orang anak dan si anaknya ini tidak tercatat nama ayahnya di kartu keluarga maupun akte kelahiran. Yang perlu kalian ketahui bahwa pernikahan siri itu ya, jadi si anaknya ini statusnya adalah anak alam. Kenapa anak alam? Dimana keberadaan ayahnya atau nama ayahnya itu dia tidak bisa diakui atau tercatatkan di mata hukum. Kenapa kemudian begitu? Pernikahan siri ini karena dia tidak tercatatkan secara legal di negara, akhirnya anak ini menjadi statusnya menjadi anak seorang ibu. Dulu di video yang lama aku pernah nyinggung terkait pernikahan siri ini. Jadi si anak-anak yang hasil dari pernikahan siri ini dia tidak bisa menuntut apapun. Istrinya pun sama, tidak bisa menuntut nafkah apapun, warisan dan lain-lain. Kenapa tidak bisa menuntut? Karena mereka tidak, maksudnya karena mereka lemah di mata hukum. Maksudnya lemah, pernikahannya tidak tercatat. Nah, solusinya agar anak-anak ini jelas keberadaan nama ayah ibunya, si laki-laki dan perempuannya ini harus melaksanakan isbat nikah. Ketika isbat nikah, otomatis pernikahannya tercatat secara legal negara dan anak-anak ini bisa tercatatkan nama ayah dan ibunya di dalam kartu keluarga maupun akte kelahiran. Selama tidak terjadi isbat nikah, anak ini hanya tercatat nama ibu dan ayahnya saja. Maaf, maksudnya hanya tercatat anak seorang ibu di dalam kartu keluarga maupun akte kelahiran. Nah, buat perempuan-perempuan ini harus be smart. Kenapa be smart? Ketika kalian menikah siri, kalian yang paling dirugikan. Pihak perempuan itu merupakan pihak yang paling dirugikan ketika pernikahan siri. Jadi jangan mau, saran aku itu bener-bener jangan mau ketika diajak nikah siri, oke? Nah, yang udah terlanjur nikah siri sebaiknya isbat nikah agar kalian dan anak-anak kalian memiliki kekuatan hukum dan dilindungi oleh negara, baik secara hukum maupun secara administrasi. Oke, semoga Mbak V segera selesai ya kasusnya dengan Mr. A, gak melebar kemana-mana, karena di sini adalah anak-anak ini butuh kalian berdua. Singkirin ego jauh-jauh. Saran aku sebaiknya kalian bisa legowo berdua, bisa bareng-bareng mengurus anaknya dan segera legalkan anak-anak kalian secara sipil. Dengannya itu isbat nikah. Kalaupun sudah isbat nikah, perceraian isbat nikah agar anak-anak kalian bisa tercatatkan nama ayah dan ibu dan ayahnya bisa memberikan nafkah yang diatur oleh undang-undang. Ada beberapa tanggapan dari beberapa teman-teman yang bilang gak apa-apa gak sah nikah, yang penting kan sah di mata Allah, yang penting sah di mata Tuhan. Bener, itu bener banget dan aku setuju. Yang penting sah di mata Allah. Tapi yang harus teman-teman tahu, kita ini hidup di sebuah negara di mana negara itu ada aturannya, ya kan? Seperti pernikahan pun itu ada aturannya. Teman-teman harus tahu, memang betul pernikahan itu lebih bagus sah di mata Allah, sah di mata Tuhan. Tapi ketika tidak sah di mata negara juga itu nggak bagus. Karena kan kita hidup di sebuah negara di mana negara ini ada aturannya. Jadi kebayang nggak teman-teman kalau misalnya pernikahannya tidak disahkan, si anaknya ini nggak jelas identitasnya, identitas bapaknya itu nggak jelas. Apalagi kalau misal anaknya ini perempuan suatu hari menikah, dia butuh wali nikah ya kan. Nah, ketika dia jadi wali nikah kan yang nikahinya itu kan bapaknya. Apalagi sekarang nih di Indonesia ini dokumennya udah harus terstruktur nih, dari mulai akte kelahirannya, kartu keluarganya, KTP-nya dan lain-lain. Misalnya si anak mau masuk sekolah juga harus ada akte, KTP. Oke, bener, anak dari seorang ibu juga bisa punya KTP dan akte. Betul, itu betul banget. Tapi di akte kelahirannya hanya sebagai anak seorang ibu. Tapi harus teman-teman tahu, apa teman-teman nggak pikirin nanti anaknya di sekolah, misalnya kata temennya, kok akte kamu nggak ada nama ayahnya? Bayangin, padahal si anak ini terlahir dari pernikahan sah, cuman tidak tercatat oleh negara. Tapi di catatan sipilnya sama dengan anak yang dilahirkan dari luar pernikahan. Apa nggak dibully itu?
anaknya, apa nggak nanti dikira anaknya itu anak dari hubungan di luar pernikahan kalau misalnya nggak ada nama bapaknya. Jadi pengesahan pernikahan itu bukan hanya semata oleh harta warisan, perlu dipahami ya teman-teman. Jadi jangan berpikir toh bapaknya juga bukan orang kaya, nggak ada warisan, ngapain juga harus disahin. Bukan itu point of view-nya teman-teman. Point of view-nya dari pengesahan pernikahan itu agar anak itu memiliki identitas yang jelas di mata hukum maupun di mata agama. Udah jelas ya, mata agama karena tadi udah sah secara agama. Jadi nanti ketika mereka besar, mereka tuh identitasnya jelas, kayak pembuatan paspor, BPJS, semuanya itu ada nama ibu dan bapaknya, agar suatu hari ketika mereka dewasa, tidak menjadi masalah buat mereka. Teman-teman tuh harus tahu itu identitas itu benar-benar penting. Kebayang nggak mereka kalau nggak ada nama ayahnya di dokumennya, kan kasihan.